Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pak Guru sekarang ini ya mau buka pelajaran pada pagi hari ini. Kalian sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Pak Guru absen dulu ya. Mbak Siva Hadir. hadir. Mbak Vivi Hadir. hadir. Mbak Nian, Hadir. Mbak Maura, Hadir. Mbak Sela, Hadir. Diana. Tidak masuk, Pak. Kenapa? Sakit. Sakit? Ini Oh, siapnya. oh ya, bentar Bapak baca dulu ya. Oh, lagi demam. Ya, kita doain ya, semoga teman kita Diana cepat sembuh. Oke. Nah, kali ini kita akan meneruskan dari materi yang kemarin. Materi yang kemarin apa, Mbak Nian? Ibadah haji. Oke, ibadah haji. Sekarang kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu ibadah umroh. Nah, ibadah yang kita lakukan atau yang bisa seseorang lakukan untuk berkunjung ke luar negeri itu ada dua. Yang pertama ibadah haji, yang kedua umroh. Nah, materi kita kali ini adalah tentang ibadah umroh. Pengertian ibadah umroh, nah ini menurut bahasa, yaitu secara umum ya, itu berkunjung ke suatu tempat. Merujuk ke secara istilah, yaitu melakukan serangkaian ibadah. Nah, serangkaian ibadah itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah tawaf, yang kedua sa'i, yang ketiga tahallul. Oke, di sini siapa yang tahu tentang tawaf? Tawaf apa? Mbak Sila, apa tawaf? Keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Oke, pinter. Yang tahu sa'i, Mbak Maura? Tahu? Teman yang tahu siapa? Lari-lari kecil ke Bukit Sofa, ke Marwah. Di antara Bukit Sofa Pada dan Marwah. Marwah. Kalau tahallul, yang tahu? Mencukur rambut. Nah, oke, pinter Mbak Sila. Nah, yang kedua, yang poin ke B, hukum dari ibadah umroh. Nah, ini menurut Imam Syafi'i dan Hambali, hukum ibadah umroh itu wajib, tapi perlu digarisbawahi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Nah, hukum umroh ini merujuk kepada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 196. Siapa di sini yang mau membacanya? Oke, Mbak Vivi, gimana? Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimul hajja wal umrata lillah. Oke, artinya? Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Nah, oke, terima kasih Mbak Vivi. Nah, kemudian ini surat Al-Baqarah menjadi suatu yang menjadi acuan sebagai hukum umroh. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Yang poin C sekarang masuk ke poin C, yaitu syarat ibadah umroh. Yang pertama adalah beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam bagaimana? Tidak boleh masuk. Oke, betul. Yang kedua, akil balik. Di sini siapa yang tahu akil balik itu apa? Datanya menstruasi. Nah, jadi akil balik itu, saya benarkan ya Mbak Nian. Nah, akil balik itu sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dan yang salah. Akil balik kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Kalau laki-laki Mimpi basah. Oke, pinter semuanya. Ya, yang ketiga,
berakal sehat. Orang itu bukan orang gila. Kemudian yang keempat, merdeka atau bukan budak. Kalau zaman sekarang itu budak sudah tidak ada. Tapi kalau zaman waktu dulu, zaman Rasulullah itu masih banyak budak-budak. Dulu ada zaman Rasulullah budak yang menjadi tokoh pejuang Islam. Nah, orangnya itu gagah, tapi hitam manis lah pokoknya ya. Siapa di sini yang tahu? Siapa? Saya. Siapa? Bilal. Nah, pinter Mbak Maura, Bilal. Jadi Bilal itu dulu muadzinnya pada masa zaman Rasulullah. Kemudian syarat yang terakhir yaitu mampu. Tadi digarisbawahi di sini bahwa menurut Imam Syafi'i dan Hambali syarat hukum ibadah umroh itu wajib bagi yang mampu. Mampu di sini artinya ada mampu secara akal. Jadi orang itu bisa membedakan, orang itu tidak gila. Kemudian mampu secara fisik. Orang itu mampu untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau orang haji atau umroh itu ada yang pakai kursi roda didorong, itu tidak apa-apa, tidak masalah, karena dia mampu, karena ada bantuan orang lain. Kemudian mampu secara harta, dia mampu membiayai untuk pergi umroh. Uangnya yang digunakan yaitu juga uang halal, tidak mengambil uang dari orang lain kemudian dia untuk pergi umroh. Lah itu tidak boleh, nanti ibadahnya tidak sah, malah mendatangkan dosa. Nah, kemudian yang poin D adalah rukun umroh. Nah, rukun umroh itu pertama niat untuk ibadah niatnya karena Allah. Nah, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang terakhir tertib. Tertib itu apa? Urut. Nah, betul, tertib itu urut. Apabila dalam rukun umroh itu pertama kita sudah niat mau umroh karena Allah. Nah, tetapi yang kedua adalah tawaf dulu. Apabila kita saya sudah niat umroh, saya tak tahallul dulu tak mencukur rambut gitu kan, biar nanti di sana kelihatan keren gitu lah, misalnya gitu. Itu tidak boleh, nanti ibadah umrohnya jadi tidak sah karena rukunnya itu harus tertib atau urut. Mbak Siva kok ngantuk? Nah, kalau ngantuk ini dibaca dong yang poin E biar nggak ngantuk. Wajib umroh. 1. Berpakaian ihram. Yang kedua? Meninggalkan perkara yang dilarang. Oke, jadi wajib umroh itu ada 2. Yang pertama berpakaian ihram. Kalian tahu pakaian ihram yang buat untuk haji? Pernah melihat? Yang putih-putih itu? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, meninggalkan perkara yang dilarang. Contohnya Mbak Lian apa? Mabuk. Nah, itu juga dilarang keras, malah oleh agama juga dilarang, apalagi dalam pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian apalagi siapa yang bisa? Nah, membunuh hewan itu juga termasuk dilarang dalam melakukan ibadah umroh. Nah, kemudian tata cara ibadah umroh itu bagaimana? Nah, pertama itu selalu niat. Karena innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Oke, pintar murid-murid Bapak ya. Nah, kemudian yang kedua, mendatangi Masjidil Haram. Di sini jangan sampai salah. Ada 2, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Di sini itu adalah Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tawaf. Nah, kemudian sa'i dan tahallul. Yang terakhir tertib itu apa?
Pinter. Oke. Nah, sekarang Bapak mau bahas nih keutamaan ibadah umroh itu apa saja. Yang pertama tentu menghilangkan dosa. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa bagi orang yang berniat ibadah umroh serta melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua akan dibalas dengan surga. Karena apa? Ibadah umroh itu pahalanya sangat besar. Nah, di sini Bapak akan tanya, siapa yang pengen ibadah umroh? Saya. Ayo tunjuk tangan yang tinggi dong. Oke, siapa yang pengen ibadah haji? Saya. Siapa yang pengen menghajikan orang tuanya? Saya. Nah, Bapak doain semoga anak-anak murid-murid Bapak ini nanti bisa berkunjung beribadah haji dan umroh sampai ke Arab Saudi. Dan Bapak doakan nanti murid-murid Bapak juga bisa menghajikan orang tua kalian. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, yang ketiga, keutamaannya apa? Ibadah umroh itu adalah suatu jalan untuk berjihad. Berjihad itu apa? Nah, jadi berjihad itu seseorang yang membela di jalan agama Allah. Karena ibadah umroh ini nantinya bisa menjaga kita. Kemudian yang keempat, keutamaannya adalah menghilangkan apa? Kebakiran. Mungkin ini materi kita pada pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Ian? Apa? Perbedaan haji dan umroh apa? Oh, perbedaan haji dan umroh. Ya, betul sekali. Kemarin kita membahas materi tentang haji dan kemudian sekarang umroh. Lalu perbedaan haji dan umroh itu apa? Perbedaan haji dan umroh itu ada di wukuf di padang Arafah. Kalau haji, ibadah haji itu kita melaksanakan wukuf, yang berhaji itu melaksanakan wukuf di padang Arafah. Tapi kalau ibadah umroh itu tidak ada, hanya 3 yang kita laksanakan. Yang pertama, ayo bareng-bareng apa? Tawaf. Yang kedua, sa'i. Yang ketiga, tahallul. Itu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Sekarang Bapak mau kasih hadiah kepada kalian. Karena murid-murid Bapak ini pintar banget dan aktif banget, dan Bapak senang pada pagi hari ini. Oke, sekarang Bapak mau kasih hadiah. Tunggu di sini ya. Bapak ambilkan dulu hadiahnya. Ada hadiahnya. Siapa yang mau? Saya. Ini siapa yang tahu isinya? Caca. Kalian tahu banget ini suka jajan ya? Ya. Nah, itu isinya jajan. Sifat dulu. Silahkan ambil. Oke, ambil ya. Oke anak-anak, itu di baliknya jajan itu ada soalnya. Silahkan kalian kerjakan ya dengan baik dan benar. Nanti kalau sudah diberikan kepada Pak Guru koreksi ya. Sudah Pak Guru. Cain lagi kalau mau nambah. Mau enggak? Ya. Mau. Tapi jika cain dulu. Syaratnya dibawa maju, nanti boleh nambah. Oke. Pak Guru koreksi dulu ya. Kan tinggal 4 di sini. Monggo pilih dulu. Oke. Sudah? Bapak koreksi. Nah, monggo bisa duduk-duduk dulu. Apa Mbak Maura soalnya? Itu bukan perbedaan haji dan umroh. Perbedaan tadi sudah dijelaskan ya. Siapa yang masih ingat perbedaan pada haji dan umroh? Perbedaannya ada pada
Nah, kalau haji itu ada wukuf, kalau umroh itu tidak ada. Gitu ya, silahkan dirangkai bahasanya sendiri. Silahkan. Udah selesai semua ya ini ya. Udah. Nah, karena murid-murid Bapak pada pagi hari ini pintar-pintar semua, Bapak kasih hadiah untuk nanti malam. Khusus murid-murid Bapak ini boleh nonton film bareng-bareng. Oke, seneng gak? Senang. Besok pengen lagi kayak gini? Iya. Mungkin kesempatan lain Bapak kasih metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga kalian nanti bisa belajar dengan senang, happy, dan pelajarannya bisa diterima oleh kalian. Oke, cukup sekian ya pelajaran pada pagi hari ini. Apabila Bapak ada salah, Bapak minta maaf ya. Kalian nggak perlu minta maaf karena Bapak sudah maafin. Baik banget kan? Oke, Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini. Ayo kita tutup sama-sama ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.